Bahkan sampai gawang. H-2. Garisnya berapa senti panjang, ya. Pernah, iya, karena kadang pernah kejadian. Kalau kondisi stadion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mufti dalam OTT Literasi. Sobat OTT, pada OTT Literasi kali ini kita mengundang Mas Fahrizal, Ahmad Fahrizal. Beliau ini sebagai match komisioner nasional PSSI, ya. Jadi ini literasi kita akan makin bertambah, ya. Ada banyak fenomena dan juga ada banyak hal yang bisa kita perbincangkan bersama Mas Fahrizal ini, atau Fahrizal namanya, tentang lika-liku pertandingan sepak bola di Liga Indonesia. Jadi kita undang. Perlu diketahui Mas Fahrizal ini juga alumni dari UAD, ya, dan sekarang beliau berada di lingkaran PSSI, yaitu di match komisioner. Kita sapa dulu bersama Mas Fahrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Mufti. Ustadz, namanya Mufti itu harusnya Ustadz. Oke, Mas Fahrizal. Ini saya tuh sempat kaget gitu ya ketika jenengan itu upload di Facebook gitu. Ada Mas Fahrizal itu pakai jas, pakai dasi, ketika ada pertandingan mau dimulai, kok jenengan berada di depan pemain itu. Nah, itu. Iya, mulanya itu. Terus saya bertanya-tanya. Iya. Saya tanya sekarang aja, Mas, kok bisa sampai jenengan itu seperti itu, gimana gitu? Ada sebuah pertandingan kemudian. Soalnya Mas Bobi tahunya saya siapa gitu, sebelum kaget gitu kan. Iya, itu tahunya kan sebelum tahu. Iya, karena saya kan tidak begitu mengikuti dengan aktivitas di sepak bola ya. Iya. Tahunya alumni UAD aja gitu. Iya. Oke. Mas Fahrizal, saya mau pengen ada cerita lah. Sampai jenengan kemudian jadi match komisioner itu bagaimana nih? Riwayatnya secara singkat. Iya. Ini agak panjang ini. Iya, dipersingkat. Yang penting jelas. Ada hubungannya juga sebenarnya sama UAD sebenarnya. Ada hubungannya kenapa sampai saya titik ini sampai menjadi match komisioner. Kalau orang zaman Mas Mufti kecil dulu inspektur pertandingan. Iya, inspektur pertandingan. Terus menjadi pengawas pertandingan. Terus sekarang match komisioner. Seperti itu. Saya memang kalau dari kecil suka sepak bola. Iya. Dari kecil suka sepak bola dari Pegunungan Dieng sana. Oh, asli desa gunung. Iya. Dari desa gitu kan. Saya udah sepak bola sejak kecil. Pernah juga ya ikut kompetisi usia dini di Jawa Tengah gitu kan ya. Pernah bermimpi menjadi seorang sepak bola. Sampai SMA pun saya main bola gitu. Sebagai pemain sepak bola. Sebagai pemain bola. Tapi ya mimpinya itu memang jadi pemain bola kayak gitu kan. Tapi rezekinya nggak jauh-jauh dari sepak bola. Kok mimpinya bisa berubah menjadi? Ya ketika saya kuliah ke UAD, sepertinya apa ya? Udah mungkin ya udah nggak realistis kalau untuk jadi pemain profesional ya. Nggak realistis. Mungkin ternyata saingannya saya cukup luar biasa ya gitu kan. Kalau saya di desa hanya itu saja. Ketika masuk ke kota ternyata referensinya orang kota itu dari usia kecil itu udah latihan. Kalau kita kan hanya di gunung kadang juga nggak pakai kaos kaki gitu kan, sepatu dan sebagainya kan. Udah saya kuliah ke kampus ke UAD. Masih main bola juga. Iya. Gitu kan. Di prodi apa dulu ya? Dulu saya PPKN. Ini mbahnya hukum. Jadi kalau saya PPKN itu mata kuliah saya juga mata kuliah hukum semua. Mata ilmu hukum, pengantar, hukum dagang. Jadi ya nggak kalau orang hukum insyaallah tahu lah dosen-dosennya. Iya. Dulu kuliah main bola juga. Main bola juga dan awalnya karena saya dulu aktif. Jadi aktif ketika. Berarti gabung di UKM sepak bola? Dulu enggak karena mohon maaf dulu di UAD itu sepak bolanya nggak bagus. Saya ikut tim yang cukup bagus di daerah Jogja, ikut kompetisi di kota. Saya dulu terfasilitasi di situ.
di situ. Terus sebenarnya awalnya saya tuh ikut UKM. UKM. Saya punya passion di bola. Kalau sesuatu yang berhubungan bola, saya suka. Nah, ketika itu saya ikut UKM TV UAD sama radio kampus Ramada. Dulu ada radio Ramada. Ini gimana nih hubungannya? Pemain sepak bola malah ikutnya UKM Ramada saya jadi match commissioner sama TV. Dihubungnya di sini. Titik temunya di situ ya. Nah, ketika saya ikut UKM, UAD TV, terus Ramada, dulu gempa. Akhirnya di kampus 2006 ya? 2006. Ya. Karena saya masuk UAD kan 2005 ya. Gempa akhirnya studio itu hancur. Akhirnya saya mencoba daftar di radio-radio di Jogja karena keterima. Nah, awalnya dari situ saya di radio-radio, terus puncaknya setelah selesai saya jadi wartawan. Saya jadi wartawan. Puncaknya saya jadi wartawan karena pengalaman saya di radio-radio, saya jadi wartawan radio, dan setelah itu saya pindah ke wartawan TV. Nah, di wartawan TV karena passion saya passion bola. Jadi segala yang berhubungan dengan sepak bola saya liput. Awalnya di situ. Nah, dulu kebetulan wartawan-wartawan yang meliput olahraga masih itu basecampnya di Wisma PSIM di Utara Mandala. Karena saya masih bujang, saya tiap hari dari pagi saya nongkrongnya di situ. Di situ, nongkrongnya di situ. Jadi passion Anda masih tetap tersalurkan. Passion saya tersalurkan dari liputan itu. Kalau mungkin kalau dari kantor suruh liputan yang lain agak ogah-ogahan. Kalau untuk liputan bola, sambil nonton gratis juga. Iya, di situ. Nah, karena saya nongkrongnya di situ, akhirnya mungkin bagi orang-orang yang di manajemen PSM, saya menjadi bagian dari mereka. Ya udah, akhirnya saya diajak untuk ikut jadi panitia pelaksana pertandingan. Panpel ya. Panpel, terus saya sudah mulai itu terjun langsung di sepak bola profesional. Nah, ketika itu ternyata saya menemukan selain wasit ada namanya match commission ya. Ada namanya pengawas pertandingan. Saya lihat cara kerjanya ini kayaknya nggak jauh-jauh dari wartawan. Sistem kerjanya. Karena dia harus mereport segala sesuatu hal yang terjadi di pertandingan kepada kalau saya kan dulu wartawan, misalnya ada apapun yang terjadi, entah itu skor, entah itu kerusuhan, kan saya harus mereport, menulis pertandingan itu. Saya kasih ke redaksi saya. Pun demikian dengan match komisioner, pengawas pertandingan sebenarnya sama. Makanya saya tertarik. Kayaknya kalau saya ngambil match komisioner ini, artinya saya nggak harus mengulangi dari awal. Karena ini pekerjaan saya sebelumnya jadi wartawan itu seperti itu. Berarti ketika Anda menekuni itu, Anda tersadarkan ya, ternyata untuk terlibat dalam dunia sepak bola tidak hanya jadi pemain profesional ataupun wasit ataupun ini, ternyata ada banyak perangkat yang bisa kita terlibat di dalamnya itu ya. Salah satunya pilihan Anda adalah saya dulu tahunya kalau hidup di bola ya hanya jadi pemain bola saja. Karena ketika saya udah masuk di lingkaran sepak bola, wah ternyata banyak sekali keahlian-keahlian yang itu dibutuhkan di sepak bola. Karena sekarang ada konten kreatif, ada fotografer, ada videografer, ada mungkin nanti psikolog. Nah, ini juga nih untuk sobat OTT barangkali punya passion di sepak bola gitu. Kalau Anda misal taruhlah ya belum berhasil jadi pemain profesional, ternyata masih bisa nih ruang-ruang banyak tadi yang seperti yang Anda sebutkan tadi ya. Jadi nggak usah kecil hati. Jadi banyak sekarang ruang-ruang bola, sepak bola sekarang menjadi era industri. Itu banyak sekali keahlian kita yang kita punya passion di sepak bola, kita bisa tersalurkan di situ. Bahkan psikolog, ada ahli gizi. Ahli gizi itu juga sekarang tim-tim profesional Liga 1 mesti punya psikolog tim, punya dokter tim. Dokter tim itu bahkan wajib. Semua itu harus ada dokter timnya. Gitu. Jadi mungkin kuliah di UAD ini banyak nih prodi-prodinya bisa tersalurkan ke bola. Gitu. Jadi tidak menutup hanya prodi olahraga ya. Kan kita kan belum punya nih prodi olahraga kan. Tapi bisa juga kemudian ilmu-ilmu lain ikut juga terlibat di dalam industri sepak bola tadi ya. Tadi tentang gizi itu saja kesehatan, media officer, ini orang ilmu komunikasi nih. Bisa masuk juga di situ. Media officer, fotografi, videografi seperti ini. Oke, tentang match commissioner. Saya pengen tahu lebih banyak tentang itu. Apa Mas Rizal tanggung jawab dari match commissioner itu? Apakah hanya pas pertandingan saja atau bagaimana? Jadi kalau match commissioner itu
dulu awalnya juga saya nggak langsung tiba-tiba langsung jadi nasional, enggak. Saya butuh proses awalnya match komisioner lokal. Oh, berarti ada tingkatannya, ada levelnya ya? Iya, saya mengambil lisensi dulu, semacam mungkin kursus gitu ya. Kursus. Yang itu diadakan oleh PSSI? Iya, tapi kalau dulu saya mengadakan hanya PSSI Asprof, tingkatannya provinsi. Iya. Nah, saya mendaftar karena saya kan yang daftar juga harus punya klub. Saya punya klub dulu sebelumnya menjadi anggota ASKOT atau ASKAP, Asosiasi Kabupaten Sleman, Bantul atau saya dulu daftar itu. Ya, setelah selesai tugasnya sekitaran ya di Jogja-Jogja aja. Nah, di Jogja tingkatannya ASKAP, ASKOT. Nah, itu naik lagi tingkat Asprof. Nah, setelah itu baru tingkat lisensi nasional. Nah, saya ikut dan ya mungkin karena itu juga banyak dari seluruh Indonesia. Jadi nanti PSSI diseleksi juga Mas ya? Seleksi juga. Jadi tidak semua bisa ikut, tidak semua yang ikut juga bisa lolos. Ya, semua yang ada lisensi sampai sekarang nggak tugas itu juga banyak. Mungkin karena pernah ditugasi tapi reportnya nggak bagus atau mungkin ngerasa mungkin dari penilaian PSSI gagal dalam memimpin pertandingan. Oke, balik lagi. Tadi hanya pas pertandingan atau enggak, sejak Matchcom itu karena apa sih tugas wewenang Matchcom ini bahasa hukum gitu ya. Jadi Matchcom adalah wakil dari federasi dalam otoritas, kayak semacam orang yang diberi otoritas. Jadi Matchcom adalah wakil dari federasi di dalam sebuah pertandingan. Yang salah satu kewenangan adalah memastikan bahwa pertandingan tersebut harus sesuai dengan regulasi. Sesuai dengan regulasi. Karena setiap pertandingan ada regulasinya. Ada regulasinya. Nah, kapan sih mulai bekerja? Pastinya sepak bola itu nggak hanya 90 menit. Karena kita kan tahunya ngerti kita, 90 menit aja. Nonton, kick, gitu kan? Sudah selesai. Iya. Tapi nggak sesederhana itu. Sepak bola itu kita bekerja, Matchcom sudah H-2. Ngapain H-2 tuh datang ke stadion kan masih sepi, nggak ada orang. Nggak ada yang jual tahu juga ya. Ya pastinya pertama kita ke H-2 kita adalah mengecek stadion, kelayakan stadion. Apakah karena sebelum itu juga sudah dicek oleh Liga Indonesia Barat atau PSSI tentang misalkan di Jogja ada PSS ada PSIM ketika dia mendaftarkan Maguwoharjo atau Mandalika sebagai home base-nya, nanti akan PSSI akan memverifikasi. Ketika PSSI memverifikasi dia punya data. Nah, pastikan yang ketika di hari H itu juga Matchcom harus memastikan lagi ruang gantinya seperti apa. Sampai ruang ganti ada cek. Sampai ruang ganti. Terus garisnya. Maksudnya kelengkapan ruang ganti gitu. Ada medisnya enggak? Medis sudah ada enggak di situ alat-alatnya? Misalkan hanya untuk nafas ruangan pertama itu harus ada. Anda sampai cek peralatan medisnya. Harus ada itu. Karena berarti itu punya daftar list itu. Punya checklist. Checklist ya. Oke. Itu baru pra ya. Itu baru pra. Bahkan sampai gawang. H-2. Garisnya berapa senti panjang karena kadang pernah kejadian kalau kondisi stadion tetap jadi tanggung jawab jenengan enggak? Iya, termasuk aspek keamanan saya memastikan. Bisa kok pagernya agak saya memastikan besok skema pengamanannya seperti apa. Saya harus bertanya ke artinya nanti ada ambulan. Nah, dia ketika kalau keadaan darurat seperti apa? Dia harus keluar dari mana? Masuknya dari mana? Kalau sampai pemisahan penonton kan itu juga betul. Ngerti kan bahwa kalau di luar tuh hooligan apa namanya? Ultras. Kalau kita apa namanya itu? Itu supporter. Anda memastikan juga ada pemisahan supporter gitu untuk kekhawatiran terjadi hal itu saya harus cek dulu status pertandingannya tanpa supporter atau dengan supporter. Kalau dengan supporter Anda cek. Saya cek ke tuan rumah menerima kuota dari tim tamu enggak? Saya harus juga karena kan tim juga ada yang merasa bahwa tidak menerima tim tamu. Berarti sebelum pertandingan ada pertemuan dulu tuh dengan baik pertandingan dari baik perwakilan tim tamu maupun tim tuan rumah. Ada komunikasi. Panpel juga. Panpel nanti komunikasi dengan tim. Saya memastikan kepada panpel. Perangkat pertandingan yang lain Anda temui juga. Enggak. Wasit dan sebagainya. Beda. Enggak ya. Kalau perangkat pertandingan ada wasit itu beda kamar dengan beda kamar ya. Beda kamar. Ya itu seperti itu memastikan ketika itu pra ya. Itu pra. H-2. H-1 apa yang dilakukan? Apa ya? Match coordination meeting. Apa itu? MCM itu kalau bahasa kampung saya tuh TM, technical meeting. Technical meeting. Jadi kedua tim ketemu,
membahas regulasi, aturannya ini dalam pertandingan, masalah jersey juga. Nanti tim datang jam berapa, seperti apa kan juga harus ada rundownnya. Saya harus menyampaikan rundown bahwa ya tadi itu. Kalau ada satu lain hal harus Anda laporkan itu. Walaupun walaupun pra pertandingan. Ada catat itu semuanya. Saya semua catat. Memastikan semua catat. Harus saya. Jadi semua yang sudah pahami dua, semua yang terrekod saya harus mencatat itu. Seperti itu. Kesiapan panpel? Kesiapan panpel betul. Misalnya kesiapan panpel, misalnya hari ini besok PSIM melawan Perseka Tegal. Liga 2. Hari ini mereka sudah bertemu dengan Polda. Terkait pengamanan. Gini Mas Rizal, yang menarik itu kan biasanya sebelum ada pertandingan ada dulu namanya tuh perang apa? Perang urat saraf atau sewor lah ya. Kemudian kita juga ngerti ada beberapa sentimen antar supporter A dengan supporter B, itu juga Anda pelajari juga ya, berbagai macam kemungkinan yang artinya itu kan kita harus kewaspadaan. Harus memahami apa sih artinya psikolog atau karakteristik tim. Misalkan yang bertanding mana sih? Berarti tim itu tidak hanya Anda memahami pemainnya, tapi juga supporternya juga ya. Jadi misalnya saya dapat tugas pertandingan mana saya harus tahu riwayat tim ini. Misalnya mohon maaf ya, yang punya sentimen agak ini kan misalnya Persebaya sama Arema, Persija sama Persib. Itu udah tidak lagi jadi rahasia. PSM sama PSS. Nah, kita sebagai matchcom harus paham itu. Bagaimana rivalitas tim yang bertanding. Artinya bagi tim yang itu tesnya mesti bakal seru, kita akan lebih kenceng ya. Terutama arahan ke panpel dan sebagainya. Betul. Kalau pas pertandingan misal terjadi insiden, penonton kisruh atau rusuh ya sampai kemudian mengganggu pertandingan, kayak menyalakan apa tuh namanya ya? Flare. Gimana Pak peranan dari match commissioner itu? Di regulasi ada. Di regulasi tertuang bahwa tim, klub bertanggung jawab atas tingkah laku supporter, pemain, official, dan siapa saja yang berhubungan dengan pertandingan. Di dalam pertandingan? Dalam pertandingan. Jadi itu tanggung jawab tim. Ya. Karena di regulasi menyatakan itu, di hukum ini. Tapi tugas match commissioner menghukum atau gimana? Mereport. Dari apa yang terjadi, misalnya ada juga di regulasi bahwa dalam sebuah pertandingan tidak dibolehkan adanya namanya flare, kayak kembang api. Ternyata terjadi. Terus smoke bomb. Anda harus laporkan. Saya harus melaporkan misalkan dalam pertandingan antara A dengan B pada menit sekian di tribun sekian terjadi pembakaran kereta api. Kembang api. Terjadi pembakaran kembang api atau adanya flare. Kalau pelemparan botol bisal ke pemain, itu kan biasa tuh pemain mau setengah main itu dilempar. Karena kita kalah kan, der gitu dilaporkan juga. Laporan juga. Itu hukumannya kalau di regulasi yang saya baca sekarang itu di Liga 2 itu satu botol itu kena itu 25 juta. Lah kan kayak hujan botol itu. Tapi nanti itu biasanya dikalkulasi, nggak semua dihitung satu-satu. Artinya itu bahasa hukum gitu. Tapi tetap artinya ada sanksi. Kalau makian ada enggak? Itu juga ada. Karena dalam regulasi itu bahwa segala suatu hal yang mengganggu pertandingan itu, baik itu flare, smoke bomb, kembang api, atau nyanyian rasis, spanduk-spanduk yang rasis itu juga bagian dari pelanggaran. Saya pernah menjadi saksi saat itu. Saya belum jadi matchcom, saya jadi wartawan. Berarti matchcom kayak jadi saksi juga enggak ya? Ya bukan saksi. Ketika ada sidang tentang komisi disiplin. Ketika sidang dari komisi matchcom disiplin, dihadirkan ya. Matchcom dihadirkan. Kalaupun tidak dihadirkan, mungkin cukup dengan laporannya. Berbagai macam data yang tadi dikumpulkan. Nah, untuk mendapatkan data itu apa? Tapi sebelum itu deh kita minum dulu. Iya, makasih lah. Minum dulu ya? Iyalah. Wah, ini enak nih kopinya ini. Wah, kurang gula nih kopinya. Perlu Sobat TTT juga ketahui bahwa di tengah kesibukan sebagai matchcom, beliau ini juga seorang guru di SMP Muhammadiyah 1 dan Jakarta. Yang tentu SMP Muhammadiyah 1 sangat beruntung ketika memiliki seorang guru yang aktif di matchcom itu untuk memacu
siswa berprestasi juga di dalam dunia sepak bola tentu ya. Nah itu juga. Nah kayaknya kita lanjut nih, masih seru juga nih. Nah tadi tentang pelemparan tadi ya, makian tadi. Gimana kalau kemudian ada makian yang sampai mengganggu pertandingan, kemudian pemain mutung nggak mau main. Kalau dia rasis kan bisa jadi. Ini kasusnya dua ini. Di luar negeri kan pernah ya. Rasis sama pemain mutung pemain mutung itu juga kasus lagi nanti. Sampai ke. Nah, ini kan ada ungkapan rasis, terus dia mutung nggak mau main. Gimana tuh? Ya itu pasti yang kena adalah supporter ya. Tapi itu juga yang kena klub kena. Karena kan sudah tertuang. Berarti panpel kena, klub kena. Klub itu panpel itu bagi dari klub. Oh, bagi klub ya. Ya, jadi panpel itu yang nanti akan jawab adalah yang itu adalah klub gitu. Gitu. Tapi tugas Anda melaporkan semua. Saya melaporkan misalkan terjadi nyanyian rasis gitu kan. Makanya saya juga harus dilengkapi oleh sebuah alat. Kalau zaman sekarang mungkin saya bawa HP atau saya bawa handicap. Karena ketika sedang komdis, kalau orang hukum kan butuh alat bukti. Buktinya apa? Gitu kan. Boleh enggak nih komdis? Kan ada keterbatasan ya, kalaupun bawa kamera atau apa itu. Boleh enggak kemudian komdis itu minta kalau toh misal kemudian di pertandingan itu banyak ada liputan langsung dan sebagainya, boleh? Boleh. Data-data dari stasiun TV dan sebagainya. Karena kalau kayak stasiun TV itu kan juga bagian dari milik federasi juga. Gitu kan. Match commissioner juga bisa minta. Bisa mengakses untuk itu. Walaupun kadang sebenarnya dalam pertandingan yang tidak live dari kalau sekarang kan operatornya kan Liga Indonesia Baru. Liga Indonesia Baru itu menurunkan orang khusus pegang kamera. Jadi nanti ketika ada. Dan itu sangat membantu match commissioner. Kadang juga mensinkronkan. Betul nggak sih yang diomongkan match komisioner pada match nanti dilihat lagi oleh rekamannya. Jadi dari operator juga menyiapkan kamera seperti itu dalam setiap pertandingan. Jadi saling cross check, ada matchcom melaporkan, nanti diperkuat dengan bukti-bukti. Komisi disiplin kayaknya saya butuh videonya, nanti itu disiapkan video. Oh iya betul, sinkron. Berarti kayak misal tragedi kan orang sudah kenal jadi sepak bola Indonesia itu katanya sekalipun bayar 1 tiket sepak bola tapi dia bisa lihat kejar-kejaran, dia bisa lihat pertandingan karate, silat, lempar apa, tolak peluru, lempar lebring, semua olahraga kadang-kadang dipraktekkan di situ kan, ada panjat pagar dan lain sebagainya itu. Lah itu semua gimana tuh? Kemudian Anda seorang komisioner itu, match komisioner itu harus mencatat semua kejadian itu bagaimana tuh? Makanya itu hal yang ketika saya atau teman-teman yang dalam match komisioner bertugas itu doa pertama itu apa? Semoga perannya lancar, tidak membuat laporan khusus. Itu namanya laporan khusus. Laporan khusus karena ada laporan apa yang bukan khusus apa toh? Yang berlaporan khusus misalkan saya harus memastikan pemain. Jadi ada daftar susunan pemain. List pemainnya. Baik cadangan. Nah, saya nggak boleh kan kategori mufti hakim hari ini dihukum karena kemarin dapat akumulasi kartu. Nah, saya harus memastikan ini nggak boleh. Main nggak gitu ya? Main nggak, saya memastikan cek pemain. Artinya misalkan ada pemain asing maksimal 3 ya udah saya pemain 3. Teknisnya itu. Jadi tugasnya nggak hanya sekedar masalah regulasi harus itu. Tapi misalkan dari susunan pemain masuk, menginput terus menit berapa. Kalau ada orang lain tiba-tiba ikut duduk di bench apa bench boleh nggak? Ya enggak. Di bench juga ada aturannya. Misalkan siapa yang boleh? Bench itu kan tertuang segitu juga bagian ranah saya. Misalkan di regulasi tertuang yang di bench siapa saja sih? Misalkan 7 official dan 10 pemain cadangan. Itu juga ada aturannya. Pemanasan berapa orang maksimal, gantian itu juga. Jadi sepak bola itu memang kalau sama lah semua hal kalau kita semakin dalam itu ternyata nggak sesederhana yang di televisi seperti itu. Jadi bisa ya, kemudian seluruh ada kejadian khusus tadi dilaporkan. Iya, makanya kita selalu berdoa bahwa pertandingan ini lancar. Ada insiden, jadi laporannya hanya masalah misalkan ya tadi masalah sirkulasi pertandingan, kick off jam berapa, terus misalkan yang main siapa. Ya, itu yang biasa lah ya. Yang biasa gol menit berapa, kartu kuning menit berapa itu aja. Kewenangan match commissioner sebagai salah seorang yang diberikan otoritas perwakilan federasi itu. Bisa nggak kemudian Anda punya kewenangan langsung menghentikan pertandingan ataupun harus lanjut? Ya itu salah satu kewenangannya. Jadi misalkan dalam status pertandingan namanya pertandingan tunda dan pertandingan terhenti. Ada beda. Tunda itu artinya pertandingan belum dimulai dan akhirnya tidak terlaksana. Itu tunda. Kalau terhenti pernah berjalan, namun tiba-tiba hujan deras.
lapangan tergenang. Nah itu hanya terhenti. Nah, itu yang menentukan saya. Gitu. Tentunya bukan saya match komisioner lah gitu ya. Kalau hujan kan alamiah ya. Ya alamiah. Kalau rusuh sama itu maksudnya kategorinya force majeure. Force majeure. Misalkan pertandingan tiba-tiba di tengah pertandingan rusuh, supporter tidak puas masuk ke lapangan. Iya. Nah, tim yang lain malah nggak mau bertanding karena alasan keamanan. Ya udah saya kita juga mohon maaf punya penafsiran hukum atas itu. Force majeure itu kan ya harus ditafsirkan juga gitu kan. Itu kewenangan kita lah. Mungkin kalau di orang hukum jurisprudensi hakim itu, betul nggak sih? Ya jurisprudensi itu artinya keputusan. Iya keputusan. Jadi Anda juga berkiblat. Iya. Oh pernah ada pertandingan begini kemudian dihentikan. Nah makanya itu artinya saya juga harus segala sesuatu hal yang mungkin tidak ada di regulasi yang kan namanya pasal itu kan multi tafsir. Nah itulah seperti hakim juga. Kewenangan menafsirkan ataupun kemudian mengatakan pertandingan harus jalan terus. Iya harus lanjut. Iya ada keputusan misalkan force majeure terhenti, diregulasi mengatakan ditunggu 15 menit. Oh, gitu. 15 menit pertama, ternyata belum bisa ditunggu sampai 15 menit berikutnya. Nah ketika 15 menit berikutnya, ternyata sudah surut, wasit bisa main, bisa main. Tapi kalau misalkan terus udah gede meneh, bisa dihentikan lagi. Yang penting keselamatan pemain pasti jadi ya, karena nggak mungkin pertandingan sepak bola itu seperti main kano kan ya mungkin. Oke, tadi pas proses main. Nah sekarang kalau pasca, kira-kira tugas dari match control apa? Pasca pertandingan, begitu apa namanya itu? Selesai ya. Masih ada tugas atau? Masih ada. Jadi tugasnya memastikan bahwa kita sebagai pasukan itu adalah orang yang terakhir keluar dari stadion. Orang terakhir dari stadion. Berarti kalau terjadi apa-apa, nggak boleh Anda menyelamatkan diri sendiri. Jangan harap berarti begitu itu selesai. TV udah selesai gitu kan, itu masih berjalan. Siapa tahu mohon maaf. Pertandingan tensinya tinggi. Pemain nggak bisa keluar. Nah itu saya harus ngecek, harus nunggu juga. Mohon maaf ya. Kemarin pas pernah di Jogja kan sampai harus terhenti berapa tertahan begitu lama di stadion. Mas kan harus nunggu apa yang terjadi nih, apa yang terjadi. Sampai jam 12 itu Mas harus nunggu memastikan bahwa semua yang terlibat di stadion itu udah clear, udah selesai. Terus yang melindungi sampean siapa? Itu hanya seorang diri. Allah Subhanahu wa taala. Sama panpel ya, kan menjadi tanggung jawab itu juga ya. Iya, artinya saya pengawas pertandingan. Iya. Kalau misalkan mohon maaf ya ada yang merasa karena saya bagian dari orang yang terlibat di pertandingan. Yang melindungi saya regulasi. Nah, kalau yang ini agak pertanyaan agak tapi agak sedap juga ditanyakan. Pernah nggak matchcom itu juga mendapat tekanan? Ini jangan usah dilaporkan yang kayak gini-gini kayak gitu. Karena begitu matchcom melaporkan itu bisa jadikan temuan, akhirnya kan klub juga bisa rugi, kan? Bisa kena denda, bisa sanksi. Pernah nggak? Kalau kayak gitu ada kemungkinan terjadi. Tapi kalau saya mohon maaf ya, saya alumni UAD katanya moral intellectual integrity. Ya, jadi gitu. Ya artinya bahwa saya punya integritas dengan saya. Tapi alhamdulillah belum pernah. Belum pernah ada orang Mas itu orang jangan laporkan. Tapi kalau misalkan ada seperti itu bisa jadi kan itu. Tapi mungkin saya mengatakan bahwa saya punya independensi. Artinya saya punya integritas dengan sesuatu yang saya cintai. Dan Anda harus bertanggung jawab seluruh laporan itu. Artinya saya mungkin itu juga bagian dari apa ya hubungan kita dengan Gusti Allah gitu kan. Kita nggak jujur, kita apa ya. Saya juga memikirkan itu. Jadi mungkin kalau saya termasuk orang yang insya Allah gitu ya bahwa akan menjaga integritas, menjaga bahwa sepak bola itu harus yang menjaga ya orang-orang yang di dalam sepak bola, bukan menjadi orang yang mohon maaf merusak sepak bola. Berapa tebal laporan Anda jawab? Kalau satu pertandingan berapa tebal? Apa segini? Kan tadi kan seluruh kejadian harus Anda catat, laporkan dari mulai pra loh. Pra H-2 Anda sudah mulai membuat laporan. Apa bertahap atau geluntungan kayak semacam dijilid segini? Bayangan saya kan kayak gitu. Itu kan saya termasuk orang yang beruntung. Menjadi matchcom sudah di era digital. Jadi kalau zaman Mas Mufti dulu di Tegal mungkin masih nulis pakai pelepas kurma. Kalau sekarang ada namanya SIAP, Sistem Informasi PSSI. Ada. Kalau di LIPA ada LIAS.
3 administrasi. Jadi pelaporan itu digital. Ada 2, ya itu ada. Kita juga kan kursus itu. Ada H-1, terus ada match data dan postmat. Nah, itu udah ada kolom-kolomnya apa yang harus dilakukan. Oh, misalkan H-1 itu kan tim harus jumpa pers. Oh, tim tidak melakukan jumpa pers, jadi dilaporkan. Biasanya Anda laporkan itu setelah pertandingan selesai baru Anda ketik. Oh iya. Pas pertandingan Anda juga buka laptop dan ketik. Enggak, saya kalau pertandingan saya fokus pada pertandingan. Kan kalau saya fokus di ketik aja ya saya mengingat aja. Menit penting aja dicatat. Ya, penting aja gol katanya kalau saya harus masukkan ke input, harus bikin narasi di itu. Kalau ada terjadi sesuatu hal saya nggak melihat. Gitu kan. Saya nggak melihat. Makanya sama pengawas pertandingan betul-betul harus 90 menit itu melihat sepak bola. Makanya pentingnya kita punya passion sepak bola. Kalau orang nggak punya passion sepak bola, kapan rampung? Terakhir nih saya mau nanya nih. Mas Rizal terakhir. Ya. Kalau pas pertandingan Anda duduk di mana biasanya? Atau jalan-jalan atau ada tempat khusus? Ada tempat khusus matchcom biasanya di tribun VIP yang itu semua maksimal semua akses. Tapi sebelum pertandingan juga saya harus keliling. Kalau misalkan ambulans sudah datang belum, tim medis sudah ada belum, gitu kan. Karena pertandingan itu kalau ambulans belum datang nggak boleh jalan. Itu aturannya seperti itu. Itu aja. Jadi saya di situ. Gitu. Oke, Sobat OTT kiranya masih kurang, perlu ada part 2 sebenarnya dengan match komisioner PSSI Mas Ahmad Farizal. Ya. Ahmad Farizal ini juga beliau juga membantu ngajar juga di Wadah. PKN, tidak masalah, kan masih sesuai punya. Semoga kemudian teman-teman juga bisa mau terlibat di dalam penyelenggaraan sepak bola, tidak hanya jadi profesional, tapi ada banyak profesi yang bisa ikut di dalamnya. Oke, makasih Mas Ahmad Farizal atas waktu dan. Saya punya oleh-oleh buat Mas Lutfi, direkam atau enggak ini? Ya nanti habis itu. Padahal dia mau kopi. Oke, kiranya selesai dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.